Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pemirsa channel YouTube dari PT Ageng Bekahtam. Semoga selalu dalam lindungan Allah tentunya, dan tetap bersyukur serta semangat dalam keadaan apapun, karena semangat adalah modal utama dan kesehatan tentunya. Baik, seperti kita ketahui bahwa PT Ageng Bekahtam bergerak dalam bidang properti, yaitu penjualan tanah kafling dan rumah pesan bangun. Rumah pesan bangun bisa request berbagai tipe, mulai dari tipe 28, 30, 36, 40, 45, 2 lantai. Juga melayani jasa desain, kemudian pembikinan RAP, juga melayani kontraktor renovasi yang berhubungan dengan properti. Baik, sahabat-sahabat semua, kita memakai sistem syariah, artinya kita dalam pembiayaan tidak memakai pembiayaan bank konvensional maupun bank syariah. Jadi kita berusaha untuk memberi kenyamanan dan keadilan kepada konsumen-konsumen kita, karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sistem non syariah itu kebanyakan merugikan konsumen-konsumen gitu. Nah, ada perbedaan banyak teman-teman kita yang di WA ke saya pada tanya sebenarnya apa sih perbedaan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan yang syariah. Kita tahu bahwa sekarang ini untuk pembiayaan pembelian rumah ataupun kafling itu ada 3 pembiayaan. Jadi ada 3 pembiayaan. Yang pertama KPR syariah, itu kredit kepemilikan rumah, angsuran langsung ke pemilik proyek atau ke developer, jadi tidak melalui pembiayaan lain. Ataupun ada sekarang ini pembiayaan yang benar-benar syariah di PMT UMY Jogja, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian pembiayaan yang kedua, pembiayaan KPR Bank Syariah. Yang ketiga, pembiayaan KPR Bank konvensional. Di monitor sudah saya tampilkan foto 7 perbedaan antara KPR syariah, KPR Bank Syariah, dan juga KPR Bank konvensional. Sebagian teman-teman berpendapat bahwa syariah ternyata lebih mahal gitu. Ada yang memang faktanya ada selisih antara bank konvensional
dengan pembiayaan syariah. Tapi dari sisi hukum dan kenyamanan konsumen itu lebih enak, lebih nyaman kalau pembiayaan itu memakai sistem syariah, begitu. Karena yang pertama jelas yang namanya sistem ribawi itu memang dilarang, termasuk dosa besar dalam hukum Islam. Kemudian persyaratannya cukup menjelimet dan ribet. Ini pendapat teman-teman yang pernah mengajukan di pembiayaan non syariah gitu. Nah, kenapa memakai sistem syariah? Jelas karena itu memang aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk saling memudahkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terzalimi. Karena yang non syariah biasanya akad itu bertumpuk-tumpuk gitu, ada yang double akad, kemudian harga di awal akad itu tidak sesuai pas pelunasan, kemudian kalau kita mau melunasi di tengah-tengah kena penalti gitu. Dan ini praktek-praktek seperti inilah yang sebenarnya itu dilarang oleh hukum Islam gitu. Baik, ini akan coba saya urai 7 perbedaan pembiayaan. Nah, ini ada yang pertama KPR syariah. Itu. Perbedaannya adalah di pihak yang bertransaksi alias pembeli. Kalau di KPR syariah bisa diperhatikan yang nomor 1. Di KPR syariah itu yang bertransaksi itu hanya 2 pihak. Jadi antara pembeli dan developer langsung. Jadi, maksudnya akad itu murni jual beli, tidak pas di perjanjiannya nanti bukan ada developer, pembeli dan pihak pembiayaan gitu. Karena rumah, misalkan rumah yang mau dibeli ya, rumah itu atau kafling itu dibeli dulu oleh pembiayaan yang ber-KPR syariah, dibeli oleh KPR syariah, dari developer dijual ke konsumen, atau kalau tidak memakai pembiayaan syariah, pembeli langsung ke developer. Itu. Untuk di Solo Raya dan sekitarnya itu angsuran yang langsung ke developer itu belum bisa panjang, maksimal ada yang 1 tahun maksimal. Jadi ini lebih mudah sebenarnya, syaratnya gampang, tidak usah pakai pay checking, kemudian survei ke rumah gitu, lebih simpel. Ataupun kalau misalkan memakai pembiayaan syariah, dalam hal ini yang pernah konsultasi saya di PMT UMY Jogja itu juga simpel. Jadi artinya mengedepankan sisi-sisi humanisme begitu. Jadi ada tepau seliro, misalkan angsuran telat, kita tidak mendatangkan dari pembiayaan itu, tidak mendatangkan debt collector,
rumah, misalkan menagih hutang dengan keras dan kasar. Jadi mengedepankan sisi humanisme. Sampai mana tadi? Pihak yang bertransaksi ya. Pihak yang bertransaksi, kalau KPR syariah itu dua pihak gitu. Kalau di KPR bank syariah itu tiga pihak, pembeli, developer, dan pihak bank syariahnya. Nah, ini karena pada dasarnya jual beli itu hanya dua pihak, pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjualnya developer dengan pembeli dua orang saja. Kemudian di KPR bank konvensional juga tiga pihak, pembeli, developer, dan pihak bank. Ini kelihatannya ini simpel Bapak Ibu sekalian, membantu gitu. Pihak bank kan membantu prosesnya. Oke, kami akan membantu dari awal sampai akhir begitu. Tetapi ternyata menurut ustadz-ustadz yang saya pelajari, yang demikian itu memang dilarang, karena yang namanya tiga pihak itu nanti ada ujungnya begitu. Wah, ini karena ini harus ada biaya tambahan ini gitu, karena sudah dibantu harus ada biaya ini itu. Nah itu tidak dianjurkan dalam hukum Islam begitu. Sebenarnya masih panjang nih, ada 7 perbedaan ya. Nanti insya Allah akan saya sambung lagi. Ini adalah bagian pertama. Kemudian ada masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada 6 lagi perbedaannya dan penjelasannya apa begitu. Karena rumah itu adalah rumahku surgaku begitu. Kita misalkan terburuk dalam hidup kita, tidak mempunyai rumah, tidak bisa membeli rumah, itu tidak dosa, sahabat-sahabat semua. Yang dosa itu ketika kita membeli rumah dengan sistem ribawi. Nah itu yang menjadi masalah. Maka teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang belum mempunyai rumah dan akan membeli rumah, berhati-hatilah. Kami dari PT Ageng Berkah Tanah yang berlokasi di Solo membuka lebar jika ingin berkonsultasi masalah seputar syariah di kantor kami di daerah Purbayan, Genan, atau bisa tanya-tanya melalui WA yang ada di deskripsi di bawah. Begitu sahabat-sahabat semua, semoga liburan hari ini menyenangkan, bisa berkumpul dengan keluarga dalam suasana yang harmonis, bahagia. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya pada bagian yang kedua insya Allah. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.